Haleluya, haleluya. Salam sejahtera bagi kita semuanya, Bapak, Ibu, saudara-saudariku dikasih Tuhan. Para sahabatku, pada kesempatan hari ini, hari Jumat tanggal 10 Desember tahun 2021, kita bersyukur kepada Tuhan karena saya sangat percaya hari ini Tuhan Yesus Kristus telah menyediakan yang terbaik bagi kehidupan umatnya. Hari ini Tuhan sudah menyediakan berkat yang terindah bagi orang-orang yang berharap kepadanya. Oleh karena itu, Bapak Ibu, mengawali hari ini, saya ingin mengajak kita merenungkan firman Tuhan dengan harapan melalui firman Tuhan ini, iman kita diteguhkan, pengharapan kita diperkokoh, dan cinta kasih kita semakin diperdalam kepada Tuhan. Dan pada kesempatan ini saya mengajak Ibu Bapak membaca firman Tuhan dari 1 Samuel pasal yang ke-13 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-14. Demikianlah firman Tuhan. Kata Samuel kepada Saul, "Perbuatanmu itu bodoh. Engkau tidak mengikuti perintah Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu. Sebab sedianya Tuhan mengokohkan kerajaanmu atas orang Israel untuk selama-lamanya. Tetapi sekarang kerajaanmu tidak akan tetap. Tuhan telah memilih seorang yang berkenan di hatinya, dan Tuhan telah menunjuk dia menjadi raja atas umatnya, karena engkau tidak mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan kepadamu." Ibu, bapak, saudara-saudaraku, sahabat yang dikasihi Tuhan, saya tertarik atau ada kalimat yang menarik perhatian saya atau frasa yang menarik perhatian saya di dalam bagian firman Tuhan yang baru saja kita baca, yaitu tentang apa yang dikatakan oleh Samuel kepada Saul. Dikatakan, "Sebab sedianya Tuhan mengokohkan kerajaanmu atas orang Israel untuk selama-lamanya." Artinya bahwa Tuhan sesungguhnya merencanakan bahwa Saul ini akan menjadi raja atas orang Israel untuk selama-lamanya. Tetapi pada ayat ini kita lihat bahwa Saul mendapatkan teguran yang begitu keras dari Samuel dengan mengatakan bahwa kepemimpinan Saul akan berakhir dan Tuhan sudah memilih raja menggantikan dirinya. Ibu, bapak, saudara-saudaraku dikasihi Tuhan, mengapa saya katakan ini sangat menarik? Karena ini merupakan satu hal yang sangat tragis dan menyedihkan menurut saya. Karena kalau kita melihat atau membaca tentang kisah Saul menjadi raja, itu adalah atas pilihan dan ketetapan Tuhan. Artinya Tuhan mengangkat dia, menetapkan Saul menjadi raja, dan Tuhan membicarakan itu kepada Samuel. Maka Saul dilantik menjadi raja. Itu yang terjadi. Sekali lagi saya katakan, dia menjadi raja bukan karena dia mempromosikan diri, atau dia membuat kampanye besar-besaran, atau dia menjadi raja karena pilihan orang Israel. Bukan. Tuhan yang menetapkan, dan bahkan sesuatu hal yang sangat luar biasa menurut saya, karena dia menjadi raja pertama di Israel. Tetapi di dalam pasal ke-13, kalau kita perhatikan bahwa Saul ini hanya diberi kesempatan, atau saya katakan lebih jelasnya, hanya mengalami kesempatan menjadi raja hanya selama 2 tahun. Singkat, dan posisi raja itu ditarik dari dirinya. Tentunya kita bertanya, mengapa demikian? Mengapa Tuhan yang sudah mengangkat, Tuhan yang sudah memilih, tapi Tuhan juga menariknya kembali? Nah, itu dia menjadi renungan kita pagi hari ini. Karena dikatakan dalam ayat yang baru saja kita baca, Saul ini menjadi raja, tapi tidak mengikuti perintah Tuhan. Aneh kan?
raja yang diangkat oleh Tuhan, raja yang dipilih oleh Tuhan, tapi dia tidak mengikuti apa yang menjadi perintah Tuhan. Maka Samuel mengatakan, seharusnya kerajaanmu akan dikokohkan selama-lamanya, tapi akan ditarik daripadamu. Karena apa? Engkau tidak mengikuti perintah Tuhan. Coba perhatikan baik-baik apa sih yang dilakukan oleh Saul. Hal itu dituliskan di ayat-ayat sebelumnya. Saul itu mempersembahkan korban tidak pada waktunya. Samuel sudah mengatakan, kau persembahkan korban nanti setelah hari ke-7. Tetapi Samuel yang sudah memberikan perintah itu tidak ditanggapi oleh Saul. Tidak tahu apakah dia merasa karena dicari seorang raja atau bagaimana, kita tidak tahu. Tapi yang dijelaskan dalam Alkitab adalah Saul ini mempersembahkan korban karena desakan warga atau orang banyak. Dia merasa terdesak karena orang Filistin sudah mendesak dan memerangi mereka. Karena kondisi tersebut, orang Israel juga berlarian, ketakutan, dan berserak, lari meninggalkan Saul. Nah, karena kondisi tersebut, Saul memberikan persembahan korban. Mungkin saja dia berharap, kalau saya cepat-cepat buat persembahan korban, maka Tuhan akan cepat-cepat menolong. Tetapi apa yang faktanya? Tuhan justru murka kepada Saul. Dan kemarahan Tuhan tersebut disampaikan melalui Samuel bahwa Saul tidak dapat melanjutkan kepemimpinannya, atau dengan jelas bahwa kesempatan atau rahmat, anugerah yang diberikan Tuhan kepadanya sebagai raja ditarik oleh Tuhan kembali. Atau menjadi inti masalahnya yang perlu kita perhatikan adalah melakukan sesuatu semata-mata hanya untuk kepentingan diri sendiri dan tidak taat kepada Tuhan, itu akan menarik hal-hal yang sudah Tuhan percayakan kepada kita. Atau jelasnya, Tuhan akan menarik kembali apa yang diberikannya kepada siapapun jika orang tersebut tidak menghargai pemberian Tuhan dalam kehidupannya. Apalagi dia melakukan segala sesuatu untuk kepentingan diri sendiri dan tidak taat lagi kepada Tuhan. Saudaraku, Saul seorang raja Israel, dan saya katakan raja pertama. Itu merupakan kehormatan yang diberikan Tuhan kepadanya, kan? Tapi apa yang terjadi? Itu ditarik Tuhan kembali, ditarik. Itulah saya katakan sangat menyedihkan. Karena apa? Saul tidak taat kepada Tuhan dan bertindak untuk kenyamanan dirinya. Dia takut. Orang Israel sudah pergi menjauhi dia. Dia kebingungan. Akhirnya dia melakukan segala sesuatu sepertinya ibadah kepada Tuhan, sepertinya persembahan kepada Tuhan. Tapi sebenarnya persembahan yang dia lakukan bukan untuk menyenangkan Tuhan, tapi untuk mengamankan dirinya. Bapak, Ibu, saudara-saudara kasih Tuhan, ini pelajaran yang sangat penting untuk kita perhatikan. Hal ini menjelaskan kepada kita supaya di dalam segala sesuatu yang Tuhan percayakan atas kehidupan kita, mari kita tetap melakukan semuanya sesuai dengan kehendak Tuhan, dan kita melakukannya untuk kemuliaan nama Tuhan. Saudara-saudaraku, sahabat yang dikasihi Tuhan, pada kesempatan hari ini saya mau menyampaikan renungannya bagi kita melalui pengalaman daripada Saul ini. Apa menjadi renungannya? Yang pertama yang Tuhan taruhkan dalam hati saya adalah Tuhan sanggup meninggikan dan merendahkan siapapun. Tuhan sanggup meninggikan dan merendahkan siapapun. Tuhan meninggikan Saul, tapi sekaligus juga yang merendahkan Saul. Kenapa? Karena Tuhan sanggup. Tidak ada posisi yang terlalu hebat, terlalu tinggi di dunia ini sehingga tidak bisa akan turun. Tuhan sanggup turunkan. Tapi tidak ada juga orang yang terlalu rendah, terlalu remeh sehingga Tuhan tidak sanggup meninggikan dia. Tidak. Tapi Tuhan sanggup meninggikan, merendahkan siapapun
yang ingin dia tinggikan dan ingin dia rendahkan. Oleh karena itu Bapak Ibu kasih Tuhan, saya mengajak kita untuk terus menjaga kehidupan kita, hati kita untuk taat kepada Tuhan dan lakukan segala sesuatu untuk kesenangan nama Tuhan. Karena kalau kita melakukannya dengan ketaatan kepada Tuhan dan kita terus bertindak untuk kemuliaan nama Tuhan, saya percaya Tuhan akan meninggikan orang-orang yang demikian. Yang kedua, renungan yang bisa kita pelajari dari ayat ini atau melalui kisah Saul ini adalah sikap tidak menghormati Tuhan adalah faktor penyebab Tuhan tidak mempercayai orang tersebut. Sikap tidak menghormati Tuhan adalah faktor penyebab Tuhan tidak mempercayai orang tersebut. Artinya, siapapun dia, kalau dia tidak menghormati Tuhan, itu merusak kepercayaan Tuhan atas orang itu. Mungkin engkau dipercayakan satu jabatan, dipercayakan akan kekayaan, dipercayakan akan berkat-berkat yang ada. Mari hormati Tuhan, supaya semua yang dipercayakannya tidak ditarik daripadamu. Tapi jika engkau terus menghormati Tuhan, justru yang dipercayakan Tuhan kepadamu akan ditambah-tambahkan Tuhan, sehingga engkau akan melihat hal-hal yang lebih baik lagi di hari-hari yang akan datang. Yang ketiga, yang tidak kalah penting menjadi renungannya bagi kita adalah lakukan segala sesuatu sesuai kehendak Tuhan. Maka kita perlu bertanya, Tuhan, apa yang menjadi kehendak-Mu? Kalau hari ini kita mau menjalani hari ini, kita perlu bertanya, Tuhan, apa yang Tuhan inginkan untuk aku kerjakan hari ini? Apa yang Tuhan inginkan untuk aku perbuat hari ini? Tuhan akan menuntun kita. Tuhan akan memberikan inspirasi. Tuhan akan memberikan petunjuk kepada kita. Tetapi sekali lagi, Tuhan memberikan petunjuk, Tuhan memberikan pimpinan, kita perlu taat untuk melakukannya dan lakukan segala sesuatu sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan kalau itu kita akan lakukan, percayalah, Tuhan akan membawa kita kepada posisi-posisi, level-level terbaik atas kehidupan kita. Karena Allah berpihak kepada orang yang menghormati Dia dan taat melakukan segala sesuatu untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapak Ibu, saudaraku, sahabat yang dikasihi Tuhan, demikianlah renungan bagi kita. Dan pada pagi hari ini saya mengajak kita berdoa bersama-sama dan menyerahkan hidup kita ke dalam tangan perlindungan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, kembali kami menaikkan syukur kami kepadamu atas rahmat, anugerah, dan pertolonganmu dalam hidup kami. Secara khusus melalui firman-Mu yang kami dengarkan pada kesempatan pagi hari ini, supaya kami menjadi pribadi-pribadi yang taat kepada Tuhan dan terus bertindak untuk kemuliaan nama Tuhan. Tolong kami ya Bapa, supaya kami menjadi pribadi yang seperti itu, bukan menjadi pribadi yang hanya mencari kenyamanan diri kami seperti yang dilakukan oleh Saul, tapi kami melakukan segala sesuatu bertindak sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa, kuasai hati kami, jaga hati kami, supaya menjadi hati yang selalu taat kepada pimpinan Tuhan. Bapa, dalam nama Yesus, pagi hari ini hamba berdoa, menyerahkan setiap sahabat-sahabatku yang mendengarkan renungan ini. Tuhan, tolong mereka juga supaya menjadi pribadi-pribadi yang taat kepada Tuhan, bertindak sesuai dengan kehendak Tuhan bagi kemuliaan nama Tuhan. Dan jika hari ini ada di antara para sahabatku dalam keadaan sakit, mohon jamahan-Mu ya Tuhan, sembuhkan di dalam nama Yesus Kristus. Kami berdoa kepadamu, dan kami juga berdoa ya Tuhan, jika ada sahabat-sahabat yang sedang mendengarkan renungan ini, mereka dalam keadaan pergumulan-pergumulan yang tidak mudah, apa saja pun yang direncanakan Tuhan, tolong mereka supaya bertindak sesuai dengan kehendak Tuhan bagi kemuliaan nama Tuhan. Bukan karena untuk kenyamanan diri, bukan hanya untuk kesenangan diri, tapi karena untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, pertolongan-Mu, rahmat-Mu nyata bagi setiap kami. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, kiranya berkat dari Allah Bapa tercurah, pertolongannya, damai sejahteranya nyata bagi kita semuanya. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, kami ucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Baik Bapak Ibu dikasihi Tuhan, demikianlah renungan kita pada kesempatan hari ini. Sekali lagi saya sampaikan, kiranya hati kita menjadi hati yang tetap taat kepada Tuhan dan bertindak sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom. Haleluya. Amin.
Tuhan Yesus memberkati.